Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kali ini dalam sudut pandang kita ada dua tamu spesial kita. Yang pertama, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Kalsel 6 Kabupaten Tarangumbu dan Kota Baru, dan beliau juga ketua Desa Bersatu Kalimantan Selatan. Ada Bang Adrizal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat hari, Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi terima kasih di tengah kesibukannya berkenan hadir untuk kita ngobrol hari dalam sudut pandang. Justru ulun juga terima kasih nih sudah diundang ke sini. Kita diskusi-diskusi santai untuk siapa tahu ada pemikiran-pemikiran yang bagus. Betul. Untuk kita Apalagi sumbangkan. kalau kita bicara desa hari ini kan Pak Presiden sangat luar biasa. Sangat konsen ke desa. Nanti kita akan bicara soal KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah. Kemudian tadi kita bicara tentang Desa Bersatu. Apa sesungguhnya semangat penting dari Desa Bersatu? Nanti kan kita diskusikan. Iya. Kemudian juga hadir Ketua Apresi Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Kalimantan Selatan, ada Bang Ahmad Rizali Nasution. Sehat hari ini, Bang. Ya, terima kasih juga sudah diundang ke sini untuk sama-sama kita membincangkan terkait dengan ya tentunya desa ya. Betul. Apalagi kita hari ini kan lengkapnya ada Pak Rizal. Beliau selain Ketua Desa Bersatu juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga kira-kira apa yang jadi harapan aspirasi desa-desa bisa tersampaikan kan kira-kira gitu ya, Bang? Iya. Iya. Oke. Salah. Pertama saya ke Bang Adrizal dulu. Bang. Ya. Pertama kita ke tadi Desa Bersatu ya. Nah, Desa Bersatu itu semangatnya apa sih sebenarnya, Bang? Tadi kan kalau Bang Rizali itu Ketua APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Kalau Desa Bersatu itu seperti apa, Bang? Jadi begini, di kepala desa ini kan ada beberapa organisasi, terutama yang bersatu kan ada APDESI, ada PAPDESI. PAPDESI ya? Iya kan, isinya kan tetap kepala desa. Mau APDESI atau PAPDESI tetap kepala desa itu. Nggak mungkin nggak kepala desa isinya gitu kan. Nah, lalu di desa itu kan juga ada BPD, ada PPDI, ada juga PAD Nusantara. Nah, kita ingin semangatnya itu sebenarnya supaya kita ini benar-benar jadi satu gitu. Karena kan mau APDESI maupun PAPDESI semangatnya kan sebenarnya sama untuk membangun desa. Ya. Nah, kenapa kita harus terpecah belah gitu kan? Kita nggak ingin, terutama di Kalsel ini, kita ingin semuanya rukun. Karena kalau kita dengan ego sentris masing-masing organisasi itu jadinya nanti malah yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu kan. Padahal tujuannya sama. Padahal tujuannya sama-sama membangun desa. Nah, dari situ kita di Kalimantan Selatan itu sebenarnya Desa Bersatu ini di seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia ada. Nah, di Kalimantan Selatan kebetulan ya kemarin kita dengan para ketua-ketua APDESI, PAPDESI, PAPSI, PPD itu sudah ada beberapa kali pertemuan. Nah, lalu diminta untuk menjadi ketua Desa Bersatu. Semangatnya adalah kita ingin sama-sama membangun desa dengan kebersamaan, insya Allah kita bisa bangun. Nah, kalau enggak nanti kepala daerah yang pusing nanti. Ini PAPDESI maunya begini, APDESI maunya begini, ini begini lah. Kan padahal terutama Pak Gubernur atau Bupati kan sama-sama semangatnya ingin membangun desa kita. Nah, kalau kita sudah satu wadah semua, insya Allah kita bisa bangun desa kita. Karena pembangunan ya negara ini dibangun dari desa, bisa enggak. Makanya sangat setuju dengan program Pak Presiden tuh, semuanya berawal dari desa. Semua berawal dari desa. Semua berawal dari desa. Jadi Pak Presiden betul-betul menaruh perhatian kalau kita membangun, kita mulai dari desa. Kalau kita ingin mensejahterakan masyarakat, masyarakat itu ada di desa. Ada di desa. Masyarakat itu ada di desa. Dan kepala desa adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat gitu ya. Karena saya kalau anekdot itu ya, kalau bahasa guyonnya semua masalah itu masyarakat itu ya ke kepala desa.
mulai dia nggak punya beras sampai dia berantem di rumah aja sama suami istri ngaduin kepala desa gitu kan. Semuanya ada yang sakit ngaduin ke kepala desa. Artinya kan kepala desa cukup adalah orang yang terdekat dengan masyarakat. Nah kita mau mensejahterakan masyarakat, ya artinya kita bangun desa. Nah untuk itu ya kita maunya bersatu semua nih. Abdesi, Papdesi, PPDI, kita semuanya satu suara. Ayo kita sama-sama bangun desa. Kita dukung program nasional, kita juga dukung program-program kepala daerah kita untuk membangun desa. Jadi semua seirama. Jadi Seirama. pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, Kabupaten, ayo kita sama-sama gitu kan. Jangan bikin kepala daerah bingung. Oke, saya Pak, terkait tadi kan sebagai ketua ABDESI, Asosiasi Pemerintah Desa. Kalau kita di Kalsel jumlah desa seluruhnya ada berapa? Kan yang tidak punya desa itu Banjarmasin dan Banjarbaru ya? Iya. Iya. Jadi gini, ABDESI di Kalimantan Selatan ini jumlah desa atau jumlah para kades ya kan, yang kades dengan pendesa itu kan sama ya. Sambil saya minum ya, sambil santai. Ini ada Simbong 871 desa yang di Kalimantan Selatan. 1871 desa. Gitu. Kalau jumlah desanya. Tadi menyambung sampaikan Bang Adrijal sebagai ketua desa bersatu. Kondisi hari ini kan kalau kita menyimak Presiden kan punya gagasan besar dengan Astacitanya. Salah satunya misalnya membangun kawasan desa, mengentaskan kemiskinan, itu kan ada di Astacita ke-6. Nah, salah satu yang menarik hari ini kan soal pembentukan KDNP. Nah, itu kalau kita bicara KDNP di Kalsel kita seperti apa sih? Iya, kalau kita ikut serta kemarin di peluncuran waktu Pak Menteri datang di Babu Salam. Oh iya Pak, pembentukan Pak Yandri datang waktu itu. Pak Yandri. Nah, pembentukan KDNP di masing-masing desa, ya alhamdulillah kan sudah terbentuk dan akan mungkin paling cepat di Indonesia. Kalimantan Selatan. Nah, terus hari ini kita disuruh lagi itu untuk menyiapkan pemetaan tanah-tanah atau yang nantinya untuk gerai-gerai. Oh, gerai-gerai. Ya. Nah, ini sudah mulai teman-teman sudah mulai memetakan kan untuk percepatan pembangunan gerai. Yang memang semula ada permen nomor 10 itu, Permendes nomor 10 itu waktu itu kan mengalokasikan anggaran 30% untuk dan desa itu untuk menjadi jaminan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada PMK nomor 49 tahun 2025 juga. Nah, itu sama isinya untuk menjadikan jaminan dari desa. Tapi sekarang mungkin itu mungkin ditiadakan karena ada impres presiden terbaru nomor 17 tahun 2025 itu yang membantahkan permen tadi. Oh, yang ketentuan. Jadi nggak ada lagi yang 30% itu, insyaallah. Karena itu memberatkan ya Pak? Kalau kita kemarin kan waktu kita sampaikan di Rakernas ABDESI di nasional, kita memang itu yang kita suarakan. Waktu itu kita sampaikan langsung di Rakernas dan kita sampaikan kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami ABDESI seluruhnya mendukung secara total dalam artian mendukung programnya. Tapi kami akan keberatan jika 30% dan desa itu menjadi jaminan. Nah, ini alhamdulillah kalian sudah diekspor ya. Artinya tidak itu diabaikan. Nah, diabaikan. Insyaallah ini kita menunggu PMK-nya lagi. Kata Pak Menteri Desa kemarin, kita tunggu PMK-nya yang terbaru. Jadi yang 30% itu mungkin nggak jadi, nggak direalisasikan. Bang, kalau melihat desa Bang kan desa Pasar Lama tadi ya? Iya. Pasar Lama, Kecamatan Karangintang, Kabupaten Banjar. Di desa itu sekarang pergerakan KDMP Koperasi Desa Merah Putih itu seperti apa? Dengan rencananya usaha itu bergerak di mana tuh? Ya, kalau di desa saya terutama kan dan beberapa desa di dekat saya itu karena itu potensinya yang belum diakomodir oleh BUMDes itu kan ada beberapa kan ada obat-obatan dan ada ATK itu yang mungkin yang itu yang akan diprioritaskan nantinya. Karena yang lain itu ada beberapa yang sudah dilaksanakan oleh BUMDes. Nah, itu baik BUMDes desa maupun BUMDes bersama. Itu sudah.
Saya ke Bang Adrizal lagi. Bang, kalau kita melihat KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, Bang Adrizal melihat seperti apa nih, Bang? Ini kan gagasan besar Pak Prabowo yang masuk dalam nasta cinta beliau misalnya. Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih itu bisa bergerak, bisa kemudian melakukan akselerasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan segala macam. Kalau Bang Adrizal melihat kita di Kalsel bagaimana, Bang? Ya, jadi kalau ulun melihat ini sebuah gerakan yang luar biasa, ide gagasan yang luar biasa, dan kita tadi adalah mungkin ya salah satu yang tercepat juga dalam hal pembentukan, ya kan. Tapi tentunya dalam prosesnya ada hal-hal yang memang perlu dievaluasi, gitu kan. Nah, kalau lo melihat sih mungkin perlu cepat dibentuk, akhirnya tidak secepat itu mereka untuk berkembang. Apa maksudnya langsung jalan, nggak secepat itu, karena ada beberapa hal. Yang pertama itu mungkin knowledge-nya kita belum, aturannya kita belum, abahnya masih belum paham. Ini akan bagaimana sih, gitu kan? Akan bagaimana sih, gitu kan? Nah, lalu mungkin juga ya kita fakta lapangan ya, mungkin ada beberapa SDM kita yang memang belum, yang perlu kita kasih apa ya, BIMTEK lah ya, transfer ilmunya. Kan gagasannya itu sangat luar biasa, boleh dibilang kita diajarin untuk berbisnis lah, ya kan. Ini Dirga Koperasi Merah Putih untuk membangun desa ini nanti ada gerai-gerainya, dan untuk izin-izinnya itu semua dipermudah, gitu kan. Dipermudah kan, izin-izinnya dipermudah. Tetapi bukan berarti langsung cari modal, pinjam uang ke bank langsung dikasih sama bank, kan tidak demikian. Artinya kan siapa di desa ini, terutama pengurus ini harus paham apa potensi yang ada di desamu. Potensi desamu itu apa ya, mau, dan kebutuhan utama masyarakat ini kan, untuk kebutuhan utama nih apa? Apakah kamu buka kayak obat-obatan, apotek, atau memang untuk kebutuhan misalkan gas 12 kilo atau kebutuhan sembako, ya kan. Nah, ini kan harus dibuat pengajuan kredit ke banknya kan harus untuk layak, untuk dinyatakan itu layak kan bank harus pasti ada analisa usahanya, break-even point dan segala macamnya, ya kan. Nah, artinya kan pengurusnya harus dikasih pengetahuan dulu tentang itu. Nah, tetapi kalau ulun boleh saran sih, jangan hanya BIMTEK di apa ya, yang sering kita lakukan itu adalah BIMTEK di ruangan sehari atau 2 hari, habis itu kembali ke desa. Itu saya rasa berubah. Baik saja, apa hasilnya? Ya kalau bahasa Banjarnya, gitu ya Pak Bupan dia ada Pak. Nah, ya kan artinya kan nggak nerap apa yang transfer knowledge itu, nggak nerap, gitu kan. Nah, kalau mau, ini usul saran lo, BIMTEK boleh dan wajib malah dilakukan BIMTEK, harus dilakukan BIMTEK, baik itu kepala desa sebagai pengawas ataupun pengurus koperasinya, ketua dan pengurusnya, itu harus dikasih BIMTEK pengetahuan bagaimana sih aturannya desa Kopdes ini, gitu kan, bagaimana sih cara menjalankannya. Nah, setelah BIMTEK di itu, maka harus ada pendampingan dulu di desa. Jangan langsung dilepas. Jangan dilepas. Kalau dilepas, BIMTEK di hotel, misalkan anggaplah di sini di hotel, mana salah satu hotel di Banjarmasin, datangin pengurusnya dari seluruh kabupaten kita di 13 kabupaten kota di kita. Datangin, dibagi berapa sesi, sehari 2 hari, ya udah pulang, biasanya pulang aja tuh. Bukan kita menyepelek merendahkan sumber daya manusia, kita tidak. Tetapi kalau hanya dikasih arahan sekali gitu,
Ulus sih berkeyakinan itu enggak. Bisa lepas. Iya, kalaupun masuk enggak berapa persen lah masuknya Iya. gitu kan. Nah, mungkin udah pernah bintek ya, udah kan. Ya balik ke kampung desanya begitu lagi deh. Kopdesnya tetap gitu. Iya. Artinya Artinya, pusing kepala desanya lagi. ya, artinya kan kalau mau tuh bintek di ruangan, lalu ada Pendampingan. pendampingan. Bagaimana nanti didampingi desa tuh, ayo bikin pengajuan ke bank tuh begini loh, potensi kamu bagusnya di desa ini begini, ini gini, bisnisnya ini, sampai dengan didampingi pengajuan ke bank nanti menjalankan koperasi itu begini, gitu kan, sehingga koperasi itu benar-benar jalan. Bang, artinya kalau ini langsung kita lepas, ini kan barangnya baru nih, kan KDMP baru Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Walaupun kalau kita bicara koperasi memang dari dulu udah ada, tapi kan bicara Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep yang digagas Pak Presiden ini kan baru. Artinya Baru. tidak bisa barang baru langsung dilepas, dibiarkan. Langsung dilepas, jangan dilepas, Bisa ya, Bang? jangan dilepas langsung. Bisa tentu bisa, tapi perlu proses yang begitu panjang. Sementara kan kita pingin Pak Presiden kan pingin tuh ini kan harus cepat nih. Bukan diwajibkan, tapi memang kalau kita mau mencapai maju ya harus cepat gitu kan. Nah untuk itu ya didampingi dulu, ada pendampingan. Kalau menurut saya itu pendampingan, harus ada pendampingan. Dan Bang Karja sebagai Ketua Desa Bersatu, pemilihan itu memang sesuatu yang penting dan memang kita harus lakukan itu. Harus lakukan. Kalau mau itu berjalan dengan cepat dan terukur ya dan terarah itu lakukan pendampingan sampai istilah itu dana untuk koperasi itu ada, koperasi di jalan. Setelah itu jalan, saya rasa sih 2-3 bulan itu bisa jalan ya. Dan dia jalan ya silakan ditinggal. Maka mereka akan melanjutkan karena dia sudah tahu nih polanya, udah tahu dia nih. Kan dia tinggal lanjutin, tinggal putar aja itu. Istilahnya itu kalau udah buka, misalkan kayak orang buka warung lah, warung udah di jalan kita tinggal juga kan jalan aja, tinggal karyawan aja di situ buka kafe gitu kan. Pertama kan ownernya, investornya kan pasti ikut dulu terlibat di begini. Setelah itu kan karyawan aja di sini, karena udah ada polanya, udah terbentuk. Ya ownernya kapan dia? Sekali-sekali dia ngecek sini. Pengawasnya kepala desa, kopdes, kapan? Iya dia kontrol, bagaimana gitu kan, dicek sesuai nggak. Gitu. Jangan sampai nanti hasilnya malah menguntungkan hanya pengurus koperasi misalkan, gitu kan. Dulu kan kita KUD kan sebenarnya juga ada dulu kan. Termasuk ya unit simpan pinjam gitu kan ada kan di KUD dulu kan. Akhirnya ya banyak yang minjam daripada menyimpannya. Saya kembali ke Bang. Tadi kamu sampaikan Bang Adrizal perlu ada bintek pembinaan, iya, peningkatan kapasitas SDM, iya, tapi setelah itu juga harus lakukan pendampingan kata beliau. Nah, agar ketika desa itu membaca potensi yang akan dikelola, yang akan digarap oleh Koperasi Desa Merah Putih KDMP itu bisa berjalan, ya kan tadi Bang gimana? Ya kalau saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Adriga tadi. Artinya kalau sudah kita bentuk, ya kan, harus ada pendampingan. Ya minimal 1 bulan ya kan. Iya. Yang memang spesialis mendampingi itu. Nah, saat ini memang sudah ada juga pendamping koperasi desa. Saat ini ada yang rekrutan daripada Menteri Koperasi atau Menteri Koperasi sudah ada. Jadi sementara ini ada satu pendamping itu kalau nggak salah 9-10 desa yang didampingi. Satu pendamping Untuk proses pendidikan dan sebagainya. Tapi itu khusus untuk di awal ini aja kan. Di awal mungkin di awal tahun nanti kita nggak tahu apakah berlanjut itu atau enggak. Nah, yang selanjutnya saya sangat berharap seandainya pemerintah pusat nantinya untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk pengurus BUMDes pengurus koperasi yang di desa. Kalau misalnya itu hanya bagi hasil atau apa, kita masih agak ragu itu untuk keberlanjutannya. Karena pengalaman saya di BUMDes, ya di BUMDes itu kita desa itu nggak boleh mengalokasi anggaran khususnya misalnya ada honor dan sebagainya, itu nggak boleh. Yang dibolehkan itu hanya untuk presentasi daripada hasil tersebut. Nah, untuk pengurusnya. Nah,
Sehingga apa yang terjadi saat ini ya karena itu tidak terlalu bisa berkembang dan hasilnya sedikit, nah itu yang terjadi stagnan jadinya. Orang tidak semangat. Iya, stagnan yang di tempat. Kenapa? Karena dia juga punya beban kan rumah tangga dan sebagainya. Nah harapan saya jadi Kopdes ini kalau misalnya bisa dari pemerintah pusat ataupun daerah atau misalnya kabupaten ya, atau bahkan misalnya desa boleh manggar, nah itu akan lebih efektif saya rasa itu. Jadi selama ini dalam ketentuan dana desa atau dana desa DD atau ADD itu tidak boleh ya? Iya, sementara ini nggak boleh. Yang kita ngambil contoh di BUMDes ya, di BUMDes nggak boleh itu. Yang dimulaikan hanya bagi ngambil daripada keuntungan itu berapa persen kita atur di ADRT itu kan. Nah itu ya itu terjadinya. Jadi banyak ya BUMDes yang stagnan, nggak bisa berkembang. Ya. Kenapa? Karena dia nggak begitu serius menangani apanya BUMDesnya. Karena ada beban tadi kan, beban rumah tangga dan sebagainya. Nah, jadi itu menjadi menambah berat. Ya. Tugas mereka. Bang, ini kan ada BUMDes, ini ada KDP. Ini tuh tindih nggak sih antara BUMDes dan saya rasa enggak. Saya rasa enggak mau tindih. Karena pada dasarnya si BUMDes ini itu pengelolanya banyak ke desa wisata itu. Oh, desa wisata. Kebanyakan ke situ arah gitu. Nah, kalau ini kan Kopdes ini ke pangan ya kan, pangan artinya sembako dan sebagainya. Itu akan lebih terpisah. Paling ada kalau misalnya ada pun 1-2 aja tuh nggak jadi masalah kalau rasa. Jadi kalau keyakinan Bian KDMP ini kalau dia sudah running, tadi kata Bang Adrizal kan ada pendamping, ada BIMTEK, ada pendampingan, kemudian usaha sudah berjalan. Nah, menghitung usaha apa yang akan dipilih tadi kan melihat potensi kata Bang Adrizal kan. Oh kira-kira ini potensinya apa, kemudian karakteristiknya segala macam apa. Kalau ini sudah running kira-kira bisa sehat. Iya, saya rasa sangat bagus itu, sangat bagus. Tergantung kita penggali masing-masing potensi desanya kan. Tapi harapan kita kan jangan sampai tempat ini tadi kan, jenis ini sudah dikerjakan oleh BUMDes, ya jangan lagi kan di Kopdes. Di desa itu kan kita bisa hitung lah kan. Di sini desa saya penduduknya 700, belanja di situ 700 ya anggaplah belanja misalnya di Kopdes itu cuma misalnya 300 per hari kan, kita sudah bisa mengkalkulasikan itu. Nah, kalau misalnya itu hanya ada 2 Kopdes misalnya dengan usaha yang sama ya kan repot kan. Iya, artinya pasti akan ada yang terkalahkan. Iya, repot. Jadi kita bisa lah pendamping mengarahkan kemana yang lebih pasnya kan, atau kepala desa mengarahkan lebih pas supaya jangan tadi. Oke, saya kembali ke Bang Adrizal. Kan Bang Adrizal juga kan setiap kali itu kan ada reses ya Bang ya, ada reses, ada wasbak, ada susper ya. Nah reses kan menyerap aspirasi masyarakat kembali ke dapil Abang kan dapil Tanah Bumbu Kota Baru ya. Tanah Bumbu Kota Baru. Nah ketika reses itu yang banyak disampaikan masyarakat, misalnya ada nggak terkait dengan dana desa, kemudian terkait dengan koperasi desa Merah Putih, itu enggak? Kalau saat ini sih belum, kalau itu tuh ada tapi enggak, hanya sebagian kecil. Tapi lebih kepada banyaknya itu tentang penghidupan mereka sehari. Misalkan petani mereka butuh bantuan alsintan gitu kan, atau pupuk, Pak kalau bisa pupuk subsidi. Nah terutama banyak sih kalau daerah Tanah Bumbu tuh kayak alsintan gitu kan. Nah ketika di dunia perikanan yang nelayan, mereka juga minta sih bantuan alat-alat untuk alat tangkap segala macam. Lebih banyak ke situ sih ketika reses, dan juga misalkan jalan di kampung mereka, Pak kami ini udah sekian tahun nih jalan ini nggak pernah diperbaiki. Nah yang begitu-begitu sih paling. Terutama juga ada beberapa desa wisata, Pak tolong desa kami ini begini gini ya. Jadi kalau untuk dana desa dan segala macam itu sih semuanya saya rasa sih itu clear di kepala desa dan ada masalah kalau itu. Dan masyarakat tidak ada yang protes masalah itu sih. Bang, terkait dengan penguatan tadi, misalnya ketika petani berharap
perhatian soal alsintan dan pupuk bersubsidi. Nah, kan dapil Bang Adrizal tanah bumbu ini orang kan selama ini kenal misalnya dari tambang, tapi kan sesungguhnya juga banyak petani dan nelayan. Pertanian, kan, Bang. Ada nelayan, ada pertanian juga, dan pertaniannya kan bagus di situ. Nah, Iya. artinya dukungan pemerintah dalam rangka tadi memastikan pemerintah hadir membantu, ada alsintan, ada pupuk bersubsidi betul-betul sampai ke sasaran. Karena lagi-lagi kan kita tidak bisa mengabaikan sektor pertanian, kan, Bang. Karena kita tidak pernah bisa berhenti dengan urusan pangan. Karena kan program Pak Presiden salah satunya adalah ketahanan pangan kan, dan fokus ke petani, dan alhamdulillah sebenarnya saat ini jangan gengsi untuk bertani, karena betul-betul saat ini harga gabah aja sekarang udah naik. Iya. Dari 6.000 sudah 6.500, ya kan? Artinya pemerintah memang fokus terhadap hal itu, dan kita ingin sekarang kita bandingkan kenapa pertanian di Thailand bisa lebih maju daripada kita, padahal wilayah kita luas banget gitu kan. Salah satunya adalah ayo kita mulai bergeser dari yang semula masih manual, sekarang lebih ke teknologi gitu kan. Nah, ya kita harus pakai teknologi sehingga itu lebih memudahkan, dan anak-anak muda kita rangsang untuk mereka mau bertani. Contohnya kalau dulu misalkan memupuk sawah atau di ladang atau di kebun kan dulu pakai manual begini. Iya, pakai pompa Ya. itu. Pertanyaannya, berapa hektar satu orang kuat begini seharian? Belum tentu. Belum Panen tentu. dulu manual. 10 hektar saya nggak yakin. Satu orang ya sehari begini. Dan ini juga rawan untuk kesehatan petani kan. Karena kan ketika angin itu kan rentan untuk terhirup pestisida. Nah, artinya sekarang kan teknologi untuk memupuk itu tidak lagi harus manual. Ada pakai drone. Lebih mudah. Lebih mudah, lebih rata, dan lebih banyak hasilnya. Itu ada drone yang sekarang kalau nggak salah itu bisa dia 30 hektar sehari. Pertanyaannya kalau mompa begini, mampulah. Kalau bahasa Banjarnya uyuh bang. Kan nggak mungkin mampu. Artinya kan kalau kita ayo kita melek teknologi pertanian kita juga bagus gitu, maju sebenarnya. Sekarang bagaimana kita merangsang anak muda, ayo kita bertani gitu ya. Nah, drone itu kan tidak hanya saat begini langsung dia balik, enggak gitu kan. Ada kalau di kebun dia cuma berhenti di sini, dia semprot, lalu jalan lagi bisa. Artinya kan teknologi hanya dikendalikan oleh satu orang di pinggir sawah sampai dia santai gitu kan. Kan artinya sesuatu yang menarik gitu kan. Dan itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif. Dan kalau kita manual begini sampai di ujung sana habis, balik lagi kan, isi ulang kan. Pertanyaan begitu saja, tadi sampai mana ya? Kalau drone kan dia tahu. Tentu kalau dia rata. Nah, begitu maksudnya, ayo kita melek teknologi, kita rubah ke yang lebih modern gitu kan. Teknologi. Dan tidak hanya untuk pupuk kan, untuk panen juga kan sekarang ada alat panen padi yang combine yang modern kan. Langsung keluar padi dalam karung. Langsung dalam karung gitu kan. Artinya kan dan teknologi itu kita punya gitu kan, dan ada barang kita ada. Nah tinggal bagaimana. Dan drone itu kan tidak harus satu petani harus punya satu orang drone, kan enggak juga. Kan bisa itu kelompok tani. Ya misalnya satu desa ada berapa 10 kelompok tani kasih satu drone kan juga bisa. Enggak harus satu kelompok tani satu juga kan. 10 kelompok tani kasih drone satu, gantian dia bisa 10 hektar 20 hektar sehari itu selesai kok. Jadi lebih cepat jadi. Lebih cepat. Kan kalau kita garap sawah dengan manual, sanggup nggak kita sendirian 10 hektar? Nggak mungkin. Berat. Tapi kalau pakai alat bisa. Bang Adrizal komisi 2 kan? Komisi 2. Itu salah satu mitra kerjanya Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Oh pas. Kenapa saya ingin lebih memilih di Komisi 2? Karena daerah Tanah Bumbu Kota Baru itu
ada pertanian, ada nelayan. Nah, mitra komisi kita tuh pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, perkebunan, perindustrian. Nah, itu mitra komisi. Dan itu mitra yang juga ada erat kaitannya dengan desa lagi. Erat kaitannya dengan desa, dan itu banyaknya tanah bumbu Kota Baru itu adalah petani dan nelayan. Kota Baru itu nelayan banyak. Nah, makanya saya lebih memilih di Komisi 2. Ya, mudah-mudahan karena konsepnya adalah ingin bermanfaat untuk orang banyak gitu kan.